Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aulia Solihah Iman Nur Hatimah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Septiani Puji Lestari dengan NIM 201021167 dari kelas S1 IF 09E. Dengan tema aktualisasi pendidikan kewarganegaraan mengenai ekstremisme di Indonesia. Secara ideologi, ekstremisme merupakan ideologi dengan sistem berpikir untuk mencapai suatu sistem politik, sosial, dan budaya, tetapi dengan cara yang melampaui batas, serta melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Konsekuensi dari ekstremisme ini dapat mengakibatkan adanya bahaya dan kerusakan bagi individu, lingkungan, maupun bangsa. Dibandingkan dengan radikalisme, ekstremisme cenderung berpikiran tertutup, intoleransi, dan antidemokrasi, serta dapat menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka. Lalu, apa sih penyebab dari ekstremisme itu? Sebagai mahasiswa sekaligus warga negara dan umat beragama, kita tentu harus memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya ekstremisme. Ada 3 kategori faktor penyebab ekstremisme. Yang pertama ada faktor pendorong berkaitan dengan kondisi struktural, misalnya saja ketimpangan sosial, di mana suatu golongan sosial mengalami kemiskinan ekstrim, tetapi golongan lain justru hidup secara berkelimpahan. Yang kedua yang termasuk sebagai faktor pendorong juga melalui pengucilan sosial, stigmatisasi, diskriminasi, kemiskinan, dan pengangguran yang tinggi juga kerap kali menjadi faktor pendorong kuat bagi lahir dan tumbuhnya ekstremisme berbasis kekerasan. Dominasi kebudayaan, negara yang cenderung represif, korupsi yang merajalela, serta pelanggaran HAM pun menjadi resep yang ampuh untuk memarahkan reaksi ekstremisme ini. Yang kedua ada faktor penarik, di mana faktor ini mencakup aspek-aspek dari kelompok ekstremis kekerasan yang membuat orang tertarik untuk menjadi bagian dari mereka. Ini bisa berupa janji manis seperti jaminan kembalinya kejayaan pada masa lalu, kepastian surga setelah mati, bahkan pemenuhan kebutuhan material bagi diri dan keluarga. Faktor penarik juga dapat berupa hal-hal yang bersifat emosional seperti perasaan memiliki identitas yang sama, haus akan petualangan, atau perasaan bangga karena telah menjadi bagian dari pejuang. Faktor yang ketiga yakni faktor personal, berkaitan dengan kondisi individu yang membuatnya lebih rentan terhadap tarikan ekstremisme. Misalnya gangguan kesehatan mental, watak kepribadian, dan pengalaman hidup yang traumatis. Seperti pernah menjadi korban kekerasan, atau korban pelecehan seksual, atau juga kematian orang terdekat yang sangat penting bagi kehidupan dia pribadi. Selain itu, faktor personal juga dipicu oleh kondisi sosial di luarnya, seperti perasaan tersisihkan akibat diskriminasi atau perasaan tidak berharga akibat stigmasi. Penting untuk dijadikan catatan bahwa faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor personal senantiasa saling terkait dan saling berhubungan. Pemerintah melalui Perpres nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan ini yang mengarah kepada terorisme yang kita kenal dengan RAN-PI adalah langkah yang tepat. Sekian dari saya mengenai ekstremisme di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.